Oke, selamat bersua kembali dengan saya Radya Bose. Kali ini kita akan mencoba untuk mengkritisi pendapat dari Rocky Gerung ya. Kita akan coba beradu argumentasi dengan Rocky Gerung. Oke, kita saksikan videonya. Iya, proses sudah selesai, tapi kritik saya akan berlanjut. Coba kita bayangkan dengan komposisi 3:5. Prabowo akan memimpin 5 tahun ke depan. Lain kalau ini sekedar skor bola. Ini skor yang diperoleh setelah ada perdebatan etik, legal, culture, bahkan psikologi, filosofi apalagi itu. Jadi ini akan berlanjut sebagai diskurs masyarakat sipil tuh. Dan kalau diskurs itu kemudian menemukan titik krusial baru, itu akan mengganggu kekuasaan. Coba kita lihat misalnya ada 5 hakim, dan 5 hakim itu memutuskan bahwa tidak ada barang bukti karena kekurangan saksi. Kan itu dalilnya kan. Sementara yang 3 mengatakan ini curang itu. Padahal sebetulnya dengan kekurangan saksi pun udah dinyatakan curang, apalagi kalau saksinya ditambah tuh. Pembuktiannya bahkan bisa melampaui apa yang kita bayangkan. Kan logikanya begitu kan? Di sini statement Rocky Gerung mengatakan bahwa tidak cukup bukti karena kekurangan saksi. Dan hakim yang ketiga yang melakukan sending opinion itu mengatakan bahwa ada indikasi kecurangan yang terjadi pada pemilu kemarin ya. Dan pendapat Rocky Gerung mengatakan bahwa dengan saksi yang kurang pun sudah bisa mengindikasikan tentang kecurangan. Tentu saja kalau ditambah akan menambah kuat sangkaan kecurangan tersebut. Oke, kita akan kritisi kata-kata Rocky Gerung ini, namun kita akan menyaksikan sampai habis dulu ya. Dan bagi sahabat sekalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan Anda bisa membantu kami dengan melakukan subscribe, dan Anda juga bisa lakukan like jika Anda suka dengan video yang Anda saksikan ini. Kemudian Anda bisa aktifkan notifikasi loncengnya biar sahabat sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya. Oke, kita lanjut. Coba saya ulang ya, teman-teman mahasiswa. Inti dari keputusan Mahkamah Konstitusi kekurangan saksi. Sebelumnya dia bilang saksinya kami batasi. Coba logikanya bagaimana? Kan Pak Soeharto bilang tidak boleh banyak saksi, cukup berapa? 19 saksi itu. Saksi dan ahli. Sekarang dia bilang kami tolak dalilmu karena kekurangan saksi. Bukan kekurangan, Anda larang ditambahnya saksi. Kan logikanya begitu, coba. Jadi dia membatalkan sendiri nalar dia tuh, si Soehartoyo ini. Nah, orang yang nalarnya batal itu cuma 2, atau tidak sekolah, atau dia sekolah tapi otaknya tidak cukup bercahaya. Nah, setelah kita melihat secara lengkapnya, kita jangan-jangan ikut terpancing oleh alur pemikiran Rocky Gerung bahwa sesungguhnya dia itu sudah tahu, namun dia menggiring narasi pemirsa itu ke arah yang ia sukai. Yang dimaksud saksi tidak cukup itu bukan secara kuantitas ya, tapi secara kualitas. Bisa saja saksi satu itu dikatakan cukup secara kualitas, namun bisa 19 saksi pun tidak cukup. Bahkan ketika dihadirkan 1000 saksi sekalipun itu tidak cukup. Maksudnya tidak cukup itu tidak cukup untuk membuktikan perkara ya, yang dimaksud itu begitu. Dan di sini saya yakin bahwa Rocky Gerung sebenarnya tahu akan hal itu, tapi dia memang mencoba untuk membelokkan opini publik untuk dia ikut dengan narasinya bahwa keputusan Soehartoyo itu tidak
seolah-olah itu menelan perkataannya sendiri bahwa 19 saksi yang dihadirkan itu tidak cukup, padahal memang dia membatasi segitu. Itu memang iya, secara kuantitas memang dibatasi, tapi satu saksi saja itu bisa jadi sudah cukup, dan 19 saksi bisa jadi tidak cukup. Ya maksudnya begini, ya di masjid satu saksi cukup itu kalau satu pun kalau berkualitas, ya berkualitas kesaksiannya membuktikan kebenarannya, itu satu pun cukup. Bukan di sini 19 tidak cukup terus ditambah 19, itu dari ke-19-nya itu tidak cukup secara kualitas. Jadi apa yang dibuktikan itu tidak cukup bisa untuk membuktikan itu begitu. Wah, ini yang bahaya kalau penonton awam itu melihat, kan dia ikut terpancing dan ikut-ikutan provokasi dari Rocky Gerung, dan ini sangat bahaya. Menurut saya ini perlu diluruskan, sehingga saya mengomentari pendapat ini itu karena merasa bahwa ada sesuatu yang harus diluruskan. Dan bagi sahabat sekalian, semoga Anda tidak terbawa ataupun terpancing dengan narasi-narasi seperti ini ya. Ini bisa dikatakan penyesatan publik. Dan semoga sahabat sekalian bisa lebih cerdas di dalam mencerna apa yang ada di media seperti YouTube ini ya. Saya ingatkan, kita harus berhati-hati dan lebih selektif, serta kalau bisa kita itu ya menimbang dengan daya nalar kita. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian, dan akhirul kata wassalam.